Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Cara yang paling mudah mengatasi sakit hati. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Tentu saudara sudah menyimak beberapa seri mengenai makna sakit hati dalam kehidupan kita. Dan kali ini saya mau mengajak saudara mengidentifikasi apakah kita masih memiliki rasa sakit hati. Itulah sebabnya saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang memang bisa memberikan gambaran kepada kita betapa parahnya dampak sakit hati dalam kehidupan kita. Pada tahun 60-an di sebuah taman di New York ada seorang pemuda yang melakukan kejahatan yang mengerikan. Saat seorang tua sedang duduk di sebuah bangku sambil membaca koran, tiba-tiba pemuda berumur 16 tahunan ini mencabut sebilah pisau yang begitu besar dan menikam orang tua itu sebanyak 120 kali. Akhirnya ketika polisi menarik pemuda itu dari mayat orang tua itu, ia masih saja menikamnya. Tentu saja polisi menahannya dan berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan pemuda ini membunuh orang tua ini. Untuk beberapa saat lamanya, pemuda itu tetap membisu. Akhirnya polisi itu bertanya kepadanya, "Kamu kenal siapa orang ini?" Jawabnya, "Saya tidak tahu, Pak." Polisi bertanya lagi, "Nah, apa yang ia perbuat kepadamu?" "Tidak ada, Pak." "Apa yang ia telah katakan kepadamu?" "Tidak ada, Pak." "Jadi apa maksudmu mendatangi orang yang benar-benar tidak Anda kenal, yang tak melakukan atau tak mengatakan apa-apa kepadamu, dan Anda membunuhnya? Hah? Apa?" Dengan tidak mengerti, polisi bertanya lagi, "Mengapa Anda melakukan ini semua?" Pemuda itu menjawab, "Kalian betul-betul ingin tahu? Aku mempunyai seorang kakak laki-laki yang benar-benar pandai. Seorang atlet besar, tampan, dan berbakat. Ya pokoknya segala-galanya ada dalam kehidupan dia. Sedang aku ini tidak bisa apa-apa. Ibuku selalu berkata, 'Mengapa kamu tidak seterkenal seperti kakakmu, nak?' Aku tahu aku tidak memiliki kepandaian atau bakat yang membuatku terkenal seperti kakakku. Lalu aku membayangkan aku tak terkenal dengan cara kakakku. Aku akan terkenal dengan caraku sendiri. Maka aku memikirkan kemungkinan terburuk yang dapat kulakukan. Sebab itu aku keluar dan melakukannya, sehingga setidak-tidaknya sekarang ibuku tahu bahwa dengan cara aku membunuh orang tua ini, aku akan terkenal." Saudaraku, kisah ini memang sebuah kisah yang tragis. Mengapa pemuda 16 tahun berani membunuh seorang kakek yang sudah tua yang tidak punya salah apa-apa? Pemuda ini rupanya telah disakiti oleh kata-kata ibunya. Karena ibunya suka membanding-bandingkan. "Kamu harus seperti dia, kamu harus seperti kakakmu, kamu harus terkenal seperti dia, kamu harus punya kepandaian seperti dia, kamu harus pintar seperti dia." Mungkin pada waktu ibu ini mengucapkan, ibu tidak pernah memikirkan bahwa kalimat-kalimat membandingkan itu bisa melukai. Sahabat, berhati-hatilah pada waktu kita mengucapkan kalimat. Karena dilukai dengan rotan itu bisa sembuh dalam waktu 3 minggu. Tapi dikasari dengan kata-kata, dilukai dengan kata-kata, bisa saja lukanya dibawa sampai mati. Nah, apakah yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Ialah bahwa kita semua kadang-kadang pernah mendengar kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat kritik, kalimat-kalimat yang menyakitkan. Dan kalau kita membiarkan itu dan tidak segera mencabutnya dalam kehidupan kita, kita pun pada akhirnya bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Hurt people hurt. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Mungkin saudara mengatakan, "Tapi saya tidak punya luka, Pak, dalam hidup ini." Nah, mari kita akan mengidentifikasi apa sih ciri-ciri orang yang punya sakit hati. Saya menemukan dalam sebuah artikel ada 10 ciri orang yang sakit hati. Ciri pertama, orang itu cuek. Orang yang sedang sakit hati biasanya tidak peduli dengan orang lain. Kalau saudara cenderung cuek dan tidak mau tahu dengan orang lain, mungkin saudara sedang ada sakit hati. Yang kedua, orang semacam ini atau orang yang sedang sakit hati biasanya sensitif, mudah tersinggung. Sebagai contoh,
Kalau saudara sedang berjalan melewati sebuah kumpulan orang dan orang-orang yang sedang berkumpul di situ tiba-tiba tersenyum atau tertawa, saudara merasa seperti saudara yang ditertawain. Saudara menjadi marah, saudara menjadi tersinggung, dan saudara mengatakan, ngapain kamu tertawa untuk saya? Ngapain kamu meledek saya? Padahal kelompok orang itu tidak tertawa untuk dia. Mungkin pada waktu saudara masuk rumah, teman-teman saudara, anggota keluarga yang lain, orang tua saudara diam, tidak menyambut saudara. Saudara menjadi marah. Saudara menganggap bahwa mereka cuek, mereka tidak memperhatikan, mereka tidak punya belas kasihan, mereka tidak memberikan perhatian. Saudaraku, orang yang sedang sakit hati cenderung sensitif. Orang yang sedang sakit hati memiliki sedikit teman dan jarang sekali memiliki sahabat yang betul-betul dekat karena takut. Mereka ketakutan kalau nanti akan kehilangan sahabat. Orang yang sakit hati mereka cenderung menjauhkan diri dari pertemuan dengan orang-orang yang baru, tidak mau kenal dengan orang yang baru. Karena mengenal orang yang baru berarti membuat resiko. Orang yang sakit hati biasanya mereka memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki rasa terima kasih, tidak berterima kasih. Kalau menerima sesuatu tidak pernah mengucapkan terima kasih, Pak. Orang yang sakit hati pada umumnya mereka mempunyai perasaan benci yang tidak beralasan terhadap banyak orang untuk jangka waktu yang lama. Sukar memaafkan orang lain, dendam. Dan kalau itu dibiarkan begitu lama, itu akan merusak kehidupan saudara, merusak batin saudara. Dan yang rugi ialah saudara sendiri, bukan orang lain yang telah menyakiti saudara. Orang yang sedang sakit hati, mereka memiliki sifat yang keras kepala dan suka menggerutu, suka mengeluh. Saudaraku, kalau saudara pernah bertemu dengan orang macam begini, biasanya orang-orang seperti ini tidak pernah bahagia. Anda masih mendengarkan Making Life Better. Orang yang sakit hati biasanya tidak mau banyak bicara, tidak mau membantu orang lain, tidak ada semacam rasa belas kasihan untuk menolong orang lain. Nah, kalau saudara sudah sampai pada titik seperti ini, saudara sudah membahayakan diri saudara sendiri. Karena apa? Saudara sedang menyimpan dan membiarkan sakit hati. Orang yang sakit hati biasanya mereka akan memiliki suasana jiwa yang tidak stabil. Kadang-kadang bahagia, senyum, tertawa dalam waktu 2 detik kemudian udah bisa sedih, marah, jengkel. Emosinya tidak terkendali. Perasaannya naik turun. Itu sebabnya hidupnya tidak bahagia. Saudaraku, mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, nampaknya saya bebas dari semuanya itu. Syukur Tuhan, puji Tuhan kalau saudara memang bebas dari semua itu. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, waktu saya mendengar 10 ciri orang sakit hati itu, saya merasa ada bagian-bagian yang masih menancap di dalam diri saya. Nah, saya mengatakan kepada saudara, kalau memang masih ada bagian-bagian ciri sakit hati itu yang sedang Anda alami, cepat-cepatlah mencabutnya. Saudaraku, membiarkan rasa sakit hati tinggal dalam hidup saudara berarti saudara sedang mengotori dan memberikan jendela atau pintu bagi iblis untuk menghancurkan kehidupan saudara. Pada waktu Anda membiarkan rasa sakit hati, maka Anda akan mengembangkan rasa dendam dan kebencian. Dan pada waktu itu saudara biarkan, saudara sedang membiarkan iblis menancapkan satu kakinya dalam kehidupan saudara. Sebentar lagi, saudara akan menjadi pribadi yang mudah marah, pribadi yang mudah tersinggung, pribadi yang tidak bahagia. Doa saudara menjadi terhalang, saudara tidak bisa berhubungan dengan Allah, merasakan hadiratnya. Karena apa? Hati saudara lebih banyak dikuasai oleh sakit hati daripada rasa hormat dan kasih sayang untuk orang lain. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak Paulus, bagaimana caranya? Cabut! Orang yang bisa membiarkan saudara sakit hati adalah Anda sendiri. Pintu terakhir yang bisa membuat Anda mengatakan, Pak, saya sakit hati dengan perlakuan ini, adalah saudara sendiri. Saudara yang telah mengizinkan perbuatan-perbuatan itu menyakiti saudara. Kalau saudara mengatakan, saya tidak mau sakit hati, maka saudara tidak bisa sakit hati. Oleh karena itulah, saudara yang bertanggung jawab sekarang untuk bisa mencabut semua kepahitan itu. Saudaraku, mungkin saudara mengatakan, Pak, saya tidak sanggup melakukan ini. Terlalu berat, Pak, terlalu sakit. Segera hubungi
Hope Center atau radio kesayangan Anda, telepon dan minta tolong untuk saudara bisa counseling, saudara minta bimbingan sehingga saudara cepat-cepat bisa dibebaskan dari kepahitan dan sakit hati sebelum saudara menderita dampak yang begitu parah yang membuat saudara tidak bahagia. Apalagi kalau seperti pemuda yang umur 16 tahun yang menyimpan sakit hati gara-gara kata-kata buruk dari orang tuanya yang akhirnya dia tega membunuh orang yang tidak bersalah. Saya tidak ingin saudara melukai banyak orang gara-gara saudara masih terluka. Yang saudara perlu lakukan ialah segera datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni. Saudaraku, untuk seri yang akan datang, saya mau mengajak saudara bagaimana kita bisa belajar mengampuni. Saudaraku, kalau saudara dipatok ular, digigit oleh ular berbisa, kemudian saudara marah dengan ular itu dan saudara mencari ular itu sampai ketemu. Saudara bukan mencari dan mengatakan pokoknya saya harus bisa menemukan ular itu dan saya harus bisa membunuh ular itu. Ular itu yang telah menggigit saya. Sementara bisa racun yang sudah masuk di dalam pembuluh darah saudara sedang menuju ke jantung dan sebentar lagi bisa membunuh saudara. Saudara punya pilihan, mau mencari ularnya sampai ketemu dan membunuhnya atau mencabut bisanya, mengeluarkan bisanya. Saudara punya pilihan. Kalau saudara terus mencari ularnya, mungkin saudara mati sebelum menemukan ularnya karena bisa terlanjur membunuh saudara. Langkah yang paling bijaksana ialah daripada mencari ularnya, pada waktu saudara baru digigit oleh ular, segera mengeluarkan bisanya, mencabut bisanya. Itu lebih bijaksana. Saudaraku, ada banyak orang yang kalau dilukai, dikritik, disakiti, mereka mencari cara untuk membalas dendam. Dan mereka tidak pernah sadar bahwa luka batin yang dibiarkan dan tidak pernah dicabut itu bisa menghancurkan kehidupannya. Lebih baik segera mengeluarkan bisa dan mendapat kesembuhan daripada mencari ularnya dan berusaha untuk membunuhnya. Kiranya kita menjadi orang yang bijaksana dan bisa keluar dan mencabut rasa sakit hati. Tuhan memberkati. Anda baru saja mengikuti Making Life Better. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian ke PO Box 3569 Denpasar, Bali, atau telepon dan SMS ke 0361 7933 612. Anda juga bisa mendukung pelayanan Making Life Better dengan membeli CD di radio kesayangan Anda. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.com. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0361 7933 612 atau ke PO Box 3569 Denpasar, Bali. Bisa juga melalui SMS ke 7669, ketik RDM spasi pesan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.